Orang bacukur pak potong rambut tadi, lah sudahnya potong rambutnya di tukang cukur, sudah tukangnya dilantangan di tegrisi itu. Dilantangan, tu nya ambil pisau di tukang cukur tu, yang asal lo kajange. Lah ada lari orang cukur tempat. Padahal kanyo dah biasa dan selamatkan diri dia. Iya kan? Tapi dah adanya camer. Bab itu nyo barata artinya tukang cukur indak ka mangarek liyenya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zann. Inna ba'da zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulunal hasanah kama ta'kulun narul khatab. Rawahul Muslim. Yang kita muliakan Bapak Ketua Kemakmuran Dewan Kemakmuran Masjid namanya tadi Baitul Munir Pasar Grosir Cipulir Jakarta, yang telah lama kita bersama-sama mendirikan, membangun, memakmurkan dengan jamaah agar hidup syiar agama Islam. Walaupun kita yang tinggal di kota besar ini yang disebut metropolitan, banyak orang yang taat dan banyak juga orang yang ingkar. Untuk itu kita yang mengaku bertuhan kepada Allah ini, berakidah Islam, mudah-mudahan ditetapkan oleh Allah akidah kita. Bagaimana Allah menetapkan? Kalau dalam bahasa kita di Minangkabau, baure cakam ke tanah, jauh taunjam ke pitalo, panuhlah bumi di rumpunnya, digampu indak tabokean, di badai alun katauliang, konon kok goyang angin lalu. Mudah-mudahan berurat berakar akidah kita, mempertahankan diri kita tetap istiqamah berjihad di dalam agama Islam. Amin. Ya Rabb. Lai sehat saya bapak-bapak ibu-ibu. Nan konon kabanyo itu rato-rato ajo jo ciuniang. Walaupun ada orang Minang lain, ya kan? Tapi semuanya kita serumpun. Orang Piaman juga kaum muslimin turun dari Pagaruyuang. Contohnya Kampung Ambo di Baso jalan tu menyebut Labuh. Orang Piaman Labuh aja. Kalau ada nananeh di Kampung Ambo tu basalahan. Di Piaman basalahan jo.
Jadi semuanya kita serumpun sama anak cucu Nabi Adam dan Siti Hawa. Mudah-mudahan walaupun awak berdosa, mengerajokan dan salah, minta ampun awak ke Allah. Nabi Adam juga pernah bersalah, beliau minta ampun, kemudian diampunkan Allah, maka beliau nanti masuk surga. Semoga juga kita sebagai anak cucunya masuk surga kembali nanti. Setelah kita diampunkan oleh Allah, kita harus nyinyi, Pak. Kalau manusia nyinyi kan berang lah orang. Kok nyinyi nak? Allah suka orang nyinyi itu. Ya kan? Jadi jangan bosan-bosan nyinyi ke Allah minta ampun. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita. Amin. Syukur dan puji, segala penghormatan untuk kita semua. Kalau kita bertahan dalam menjalankan aturan Allah, bukan saja manusia yang menghormati kita, tapi malaikat dan Allah juga menghormati kita. Maka tetaplah kita berakhlak baik, memperbanyak ibadah, bersabar dan bersyukur menerima nikmat Allah. Amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat, ketika kita mengaji kemarin di gedung, kalau ya ada bapak-bapak nak datang kini, kau ya tak? Baik. Kalau dia ambo, iko sulit menandoi sebanyak kurang. Kan? Nah, malah orangnya. Tapi kalau ustaz, deknya ciek saya, jo jalan-jalannya, jo suara-suaranya, itulah ditandoi orang. Iya kan? Jadi jolong saya ambo tiba di madimanya, boya aja. Sebab itu, kiranya lacok melihat dia di YouTube. Lahnya apa nak bentuk ustaz. Iya kan? Mudah-mudahan tak berkenalan di YouTube saya, Pak. Sama nanti kita di dalam surga. Amin. Pertama kita bersyukur kepada Allah bahwa kau bisa ambo batamu je Pak. Di musaji nan talataknya di puncak toko, kan? Beberapa hari lalu atau di Tanah Abang. Nama musajinya Fatahillah. Di siko ya Masjid Baitul Munir, rumah cahaya. Mudah-mudahan semua kita bercahaya hati kita di sisi Allah. Amin. Sekarang juga di Cipulir ini masjidnya di atas puncak toko. Ini sesuatu yang betul sekali. Jangan sampai musaji rendah dari toko awak. Paling tinggi. Tanya tu lebarnya lebih kadang dari musaji Fatahillah kau. Lebar masjidnya. Ya kan? Kenapa saya sampai ke sini? Pertama itu qadarullah. Qadarullah itu di video orang kaji kong. Sehingga para jemaah yang terhormat kaji konyo piralan di orang. Orang-orang nan rajin mencelik YouTube tu nampak adanya Ustaz Kelera kong. Ini bapak-bapak ibu. Kita panggil aja lah Ustaz Goce. Itu tu sebabnya. Sampai lambo kemari. Kalau bagi kang, saja lagi kami lagi. Habis itu insyaAllah pulang ke Padang balik. Karena ada undangan lain di provinsi lain yang dipenuhi. Nan kedua, bapak-bapak, ibu-ibu mengko bisa kita bertamu, ada Pak Yasrizal Umar. Rupanya kampung beliau di Ampe Angke. Di Bukit Tinggi jo dia kam. Ampe Angke, parang jo lintau, parang jo anak rajo Cino, ube laki pantang terlampau babalik penyakit lama. Luka lama tergores kembali. Itu kalau terlampau pantangnya. Ya kan? Para jemaah, jadi beliau lah lama ingin mau buangi. Kira basuhnya nomor telepon kau. Maka disusunlah jadwal dek beliau. Ada nan tak jadi dan ada tambahan, ada nan tak terencana tapi mengaji. Itu kekuasaan Allah. Ada orang lah disusun dah jadwal, batal dah jadi dah. Ya kan? Kaum muslimin ada nan tak ada dijadwalkan. Waktu tu ada lo Abisalom Messi. Alhamdulillah kini bertamu kita di Musaji Baitul Munir. Nan kedua dia anak ambo nambah kopiah merah putih hijau dah. Ya kan?
namanya Jeffrey. Inyo mempunyai terapel umrah namanya Bonita Umrah. Kan ada disebut orang sponsor, ya kan? Jadi beliaulah yang mensponsori anak muda yang energik ini mengko sampai ayahnya ko kamari, ya kan? Jadi sadonya bermata rantai pak, bersambung-bersambung. Maka semuanya ini akan memperoleh pahala. Tidak ada yang tidak itu. Kalau apa membuka AP, cari Rista Wardi Channel. Itu nanlah awak merakam tu. Kalau sebelumnya banyak orang merakam na lain. Akalah keluar Rista Wardi Channel. Kau nampak tu, kan? Sudah tu keluar beko mereknya merah. Subscribe. Apa antak je tunjuk. Dia mengangur semjelik tu, ya kan? Ya kan? Antak je tunjuk. Jadi kalau ada bapak-bapak pedagang, ya kan, di pasar Cipulir ini yang telah lama ingin pergi ke Mekah, tapi karena antri, ahlunya dapat sampai gini, umur lah 60 lebih, hampir 70. Kalau serupa kalau 71 lah. Rasanya mungkin kalau 10, 20 sampai 30 tahun menunggu, atau PCR lah lama. Tapi niat apa lah sampai itu. Tapi agar bisa juga melihat Masjidil Haram, dapat beribadah di sana. Karena apa? Karena di Masjidil Haram itu menurut hadis Rasul pak, sekali awak salat sama jo 1,000 kali, 1,000 kali musajid di masjid awak. 100,000 kali awak salat di Masjid Baitul Munir pak, sama jo sekali di Masjidil Haram. Tu mengko sebagian haji lah balik Mekah tu nya dak datang saji lah. Nya dia lah puih salat sinan. Tu. Datang lah. Lalu aja lah. Ya kan? Ini. Sebenarnya ndak baik itu. Inyolah untuk menjadi motor untuk memajukan, mengimarahkan jamaah di masjid. Jadi kalau Pak salat di masjid Madinah Al-Munawwarah tu 1,000 kali. 1,000 kali salat di masjid awak. Ya kan? Walaupun apa orang ulaan, orang sunnu, ya kan? Ya. Rupanya jamaah di luar minta suara kau terdengar keluar. Ibu-ibu dan bapak-bapak, para jamaah yang terhormat, akan ada masjid Syekh Burhanuddin di Ulaan. Sekali salat sinan itu sama 1,000 kali salat sinan, asamo jo sekali salat di Masjid Nabawi. Jadi untuk itu walaupun sulit untuk pergi ke Makkah karena kita sudah tua menunggu bertahun-tahun, apailah umrah. Bisa awak berziarah ke makam Nabi. Kalau kini awak akan berselawat dari Siko saja, memang sampai itu pak. Kalau sinan dakek mana? Iya kan? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah. Dari dakek. Jadi melapor sekana ambo tu ambo bagabuang jo Bonita Umrah saja. Bisa lewat telepon, bisa Instagram, bisa saja. Anak-anak muda kini kan canggih. Ambo dapat cerita di Tanah Abang. Orang nak membuka kadai, ada galih nanti terjual de orang langgang. Tapi ada anak muda menggalih bermanfaat di corona betang. Baik itu, nya jawab PC itu. Sehingga galehnya terjual jo. Jadi sebenarnya awak nak gaya-gaya nah jangan gagap teknologi harus diperaja itu.
Kau indah balik ke pemam kau lihat menjadi kambing. Ini bapak-bapak. Katanya. Ya kan? Jadi corona tu katanya bermanfaat kayaknya. Iya kan? Anak corona tu kalau pemerintah mau menilang gini, sebab dananya lah habis mungkin. Kalau ada aja dananya ada aja baru habis. Iya kan? Jadi apa-apanya kalau tidak ada dana lah habis. Baik itu je suami lah pensiunnya kan ada dananya lah, ada usia saja lah. Orang kelang lah kau ayam mana talu ke dah. Itulah salah satunya dari kuasa Allah bahwa melalui sponsor Bonita Umrah ini, alhamdulillah berangai dan umur 71 ko diberi kesehatan dari Allah, basobok judul sana ambo, anak-anak ambo, kawan-kawan, sahabat-sahabat kita nansa akidah di Musajid Baitul Munir pagi kini. Kalau kita puji Allah, lah bersyukur kita kepada Allah, lah bersalawat kita kepada Nabi. Ambo terjemahkan ayat yang ambo baca tadi lah. Aku dan kita semua berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang telah beriman. Kita semuanya sudah beriman. Saya yakin sekali. Ya kan? Kita ini orang beriman. Orang beriman itu dipanggil oleh Allah. Tandanya apa yang disampaikan Allah sesudah panggilan itu, ada yang berat meninggalkannya, ada yang berat mengerjakannya. Tapi dalam ayat ini yang disuruh Allah harus ditinggalkan di orang yang beriman. Ada perintah ya ayyuhallazina amanu, tapi disuruh oleh Allah mengerjakan. Kalau di dalam ayat itu dilarang oleh Allah mengerjakan. Serupa ke puasa beberapa bulan lalu, ya ayyuhallazina amanu juga kan, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disuruh, wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Jadi itu kalimatnya. Kalau diwajibkan, orang tidak mau berpuasa, maka dia dinamakan tidak beriman. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ini, Allah melarang bukan mengerjakan. Wahai orang yang beriman, jauhkanlah dirimu dari prasangka-prasangka buruk. Kenapa? Ramadan kemarin Pak, pertama ketika kita akan puasa, pertama kita lakukan tazkiyatul qalb, membersihkan hati. Besok aja kawan hari ke puasa tu kita berjawab tangan, maafkan ambo yo, awak akan menyambut Ramadan, awak ke puasa, maafkan ambo. Itu untuk apa tujuannya? Untuk tazkiyatul qalb, membersihkan hati, karena kita akan menyambut bulan suci. Sebab sumbernya segalanya di dalam hati ini. Desianu tu saja mengalir di pasar Cipulir, laku galenya, iyo gapuh badannya, iyo hatinya sanang. Ibu nanti tinggal sinanto badannya laku ruih tinggal kulit pembelui tulang saja, iyo nyo makan hati, sadangnya mengandung lakinya berbini cerek. Atau makan hati, iya kan? Si anu tu menikah umurnya lah 70, tapi anak daro gadi umur 25 dia. Bang kamu anak gadi itu hatinya kan naik. Ya kan? Jadi sumbernya dia di hati. Ya kan? Kenapa kita tinggalkan di kampung negari awak, pai awak ke negari orang untuk mengais rezeki? Karena orang Minang kok kare hati. Diambil rotan bakabe, diambil karajuit rumpui, iko na jantan saja gete, bapantang babalik surui.
Mangkonyo tinggal piaman nyopai kaci pulir. Nah, ya, ini bapak. Iko dek kari hati bulat tekat. Ya kan? Di kalau hati aku muah tu tak berhasil puasa. Di pertengahan puasa mungkin ada apa nan pedagang, konan sampai hartonyo, haulnyo, sampai nisabnya. Kemudian membayarkan zakat harta atau zakat tijarah. Ya kan? Dan ibu-ibu juga begitu, diantar teh goyang kamu saji, diletaknya teh meja. Tu di bawah pisang rabah tu kat 5 inci. Ya kan? Pisang rabah saja tu di paramnya keribik, ke maninya tu kalau pasal diang diletak ni meja gua. Babuko orangnya itu. Tak tanggung ibu-ibu dapat pahala. Tu pas hari kari rayo awak tahu puaso ko takatuang-katuang antara langit jo bumi pahalanya ndak diangke tanpa membayar zakat fitrah. Lah dibayar lo zakat fitrah. Kemudian kita ikuti khutbah hari raya. Kemudian di ujung-ujungnya kita baca taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Andaikan itu menjadi amal saleh bagi kita, ya kan? Dan kita meraih piala takwa, kita dimasukkan oleh Allah ke koridor takwa, maka saat itu kita sudah menjadi orang yang beruntung. Panggilan ayat ini jangan dipecah piala takwa itu lagi dengan 3 dosa. Ya kan? Acok piala takwa tu pacah basera badarai, ya kan? Ndak ada seketik je lain karena mengerjakan yang 3 ini. Pertama apa? Buruk sangka. Buruk sangka tu keci Allah dalam ayat tadi, adonan doso, adonan indah. Kita harus bisa memilah mana yang dosa, mana yang tidak. Boleh awak berburuk sangka kasih ke diri awak. Ibu-ibu misalnya memasak di dapur, sebelum dihidangan di meja makan, kau ambo cali indu ambo ajo ambil jo sendok ketek nyebitu nyelidah. Paduan umur beliau lah kai. Sajak barat amak pandai memasak, ko barau umur. Sajak ada gadis ketek lah pandai masak dah. Tapi alun picayo je masakannya. Sebelum dihidangnya itu-itunya lah. Ananya coba tu garam lai taraso atau asin bana. Atau kan berburuk sangko namanya. Tapi ke perbuatan awak, ke hasil kerja awak, berburuk sangka kepada kita, kepada diri kita, kepada pekerjaan kita, itu untuk memperbaiki kualitas pekerjaan masa datang. Ya kan? Ada mah kelemahannya kita ubah. Itu nak boleh. Atau anak-anak ambo nan bujang nan kuliah, ya kan, mau operasikan komputer sebelum di print tulisan nalah kita ketik kan kita preso balik. Ada ndak nan double hurufnya, ada ndak nan kurang. Itu kan berburuk sangko namanya. Boleh. Atau ibu-ibu kapai beralik, ya kan, setengah jam tagak di kecamin. Bab cali punggung bacali sagaloyo. Lain apa? Atau bapa itu nyo muko. Nyo kadang-kadang ibu-ibu ko kan ada nanele. Baile nyo cukup bulu mato ko. Atau nyo tukar jo pensil. Ndak ele orang itu tu. Ya kan? Abe ko hari hujan nyo sikol nitia. Ya kan? Tapi menonton badan di dalam kaca tu supaya nanti kelihatan rapi. Itu buruk sangko ndak baik. Buruk sangko nan tak boleh tu sia kasia buruk sangko ke orang. Ya kan? Contohnya misalnya ada di pasar kau terjadi kadai di kupak orang. Ya kan, tak ada orang yang tahu tu. Latang nganggo sekadai kau pagi isinya lah dikuras. Awak sama-sama datang ke pasar lah diparkir atau lah diparkir rendah. Itulah baru kerumun orang di kadai itu. Atu kadai sianu dikupak orang.
Ya kan? Itulah macam-macam sekecil. Tiba nan seorang nyebitum pinggang. Ada mbadata nanti dan kasianu. Sabok nan kalera tu narunciang tandu asiko. Sialo le ko nda inyo. Iko menuduh tanpa bukti. Iko namanya buruan sangko. Barewai sajo jonan panjang basongkok sajo jonan lawe. Nyoba jajak bak bakir, babaun bak ambacang, bak suriah bak sipasin. Ada tak kita punya saksi? Apakah dia tertangkap tangan? Ba mengkota lonsong selidah awak sianu tutuma inyo naruncang tandut. Andaikan tidak dia, orang lain kira-kira mendandamnya ndak kawak. Mendandam. Jadi kalau ndak ada bukti jangan kita buruat sang. Orang pemburuat sangko ko inyo tak seso pak. Ya kan? Serupa kami ustaz ko lah nyobain orang misalnya kopi susu, bawa pemburuan sangko. Lain dah nyogi ke jamban. Anak jadi diminum lah. Awak narugi. Kau adona nyogi ke jamban tu seketik kan tak sinasin seketik nyandawanan. Ya kan? Ya kan? Kalau kita pemburuat sangko, alam sampai langkah tatumbuh sulit bertinggang bakalakah badan di sisi orang banyak. Sama aja rumput kiambang. Kalau apa makan di rumah makan kiambang, itu kan ada tabe di muka. Ada dalam tabe nambai si ikan tu ada rumput kiambang. Kalau pagi apa pagi kiambang tu siko. Ku 10 apa kasinan ku kiambang ku lah siko lah. Biko sore kiambang ku lah siko. Sebabnya. Lah salamu ku hidup tidak tahu dah. Abiala dan tarang. Pada upaya lo berfikir. Bamang ku kiambang tu pindah-pindah. Lai tahu sebabnya. Kabawa urek tagantuang kateh pucuk tidak sampai. Di angin badan batundo tu ku mari pindah. Samakah orang yang berburuk sangka dengan itu. Ya kan? Tidak punya karakter, mudah menuduh orang. Ya. Tapi kalau awak pembaik sangko, ya kan? Alam ko lapang dewa. Di orang sampai dewa lapang, di orang sulit dewa mudah. Itu kalau awak pembaik sangko. Contohnya, orang mencukur rambut. Kalau di kampung ambo di Waso barage namono. Di Padang potong rambut. Ada lo Waso piamannya barbershop. Oh, ya kan? Iya Waso piaman tu. Bahasa piaman ko banyak mirip bahasa Inggris. Come here ke orang Inggris, come here. Ada je nak mirip bahasa Arab. Sikin ke orang Arab, pisau tu, sakin ke orang Arab. Hayya ke orang Arab, woi ke. Orang bacuku apa potong rambut tadi lah sudahnya potong rambutnya di tukang cukur sudah tukangnya dilantangan di tegrisi itu dilantangan tu nya ambil pisau di tukang cukur yo asal lo ka jange lai ada lari orang cukur tempat wadeng kanyo dah biasa dan salamatan diri iya tapi dah adonyo camer. Bab itu nya barata artinya tukang cukur indak ka mangarek liyenya dah. Tapi hanya membersihkan bulu. Kalau ambo tak kalok pak. Jadi mu balik kok ke kurang lalok. Mengaji ke sana. Kurang lalok. Kalau ambo la cukur la tiba membersihan bulu si kota ambo tak kalok. Lah siap boya aja. Aba mangko bisa tak kalok apa? Pisau lake diliye. Karena sangko buruan ndak saketek jo. Nanado tu sangko baik. Sudah ko rapi bantuannya janggui ambo. Diberasihan dia tukang cukur aja. Tukang cukur tu pak dia itu pencariannya pak. Ala sudah janggui ko nyucukurnya betul. Ko ado jo nang kasih. Ikan saboknya dapat piti jadi asa dapat piti wak jang kasar ke orang pak.
Ya kan? Kalau ada orang menggalih, mudah-mudahan di pasar Cipunir kan tidak ada. Kalau tidak luntur kain ke bu, ada yang tidak di pabrik kerja, ada menjualnya. Antanya ke sini luntur, tidak luntur. Itu lah mereka langang ke depan, lu citu ngelih. Lain terang ada pak dong. Jadi buruk sangka itu menggugurkan pahala. Ditunjang oleh hadis Nabi, orang buruk sangka itu kan orang dangki. Orang dangki itu tidak senang nyojo keputusan Allah ke orang. Orang kaya takdir Allah tidak. Iyo, orang berpangkai takdir Allah. Jangan bingi awak ke orang tu. Ya kan? Jalih Allah mengecen tu tu'til mulka man tasya. Nyoagian kekuasaan ka orang nanyo kandai. Walaupun menurut penilaian awak orang tu ndak pantas, tapi takdir Allah inyo pantas. Jangan awak pembingi kenang kayo. Kayo tu takdir Allah. Kalau nampak orang kayo, pai awak kesinan beralik ke rumahnya kerancak tu. Baca Masya Allah, Tabarakallah. Doa ni nyo, ya Allah tambah jolah rezekinya, pemurah lah nyo ke orang miskin ya Allah. Kadang-kadang awak masuk ke rumah orang kaya nak benda itu nampak ni mah ada PPT di kelera sarancak pun ada yang tahu nyo lah lama pensiun rumah rancak ko piti nyo maliang macam berburuk sangka tu awak dan sampai sendiri dosa dah pe dosonya bara ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kamu suka memakan daging saudaramu yang telah mati, memakan bangkai orang? Lihat muak lawak karang je kalau la busuk la hitam misangnya tu lain mau jawab menggulai enak. Apalagi bangkai manusia, ya kan? Asamo dosonya je itu, berburuk sangka ke orang. Kita jauhkanlah itu. Sudah tu alai. Wala tajassasu. Jangan suka menyalahkan orang kalau ada problem dalam diri awak. Jangan dikaitkan juga kesalahan orang. Siapa yang akan ditiru Ustaz kalau terjadi model itu dia awak? Tiru Nabi Adam. Pantas saja beliau Nabi dan Rasul untuk ditiru. Nabi Adam itu keluar dari surga. Yang menggelincirkan siapa? Syaitan. Itu Al-Quran mengatakan fa'azallahum syaitan. Maka keduanya suami istri Adam dan Hawa itu digelincirkan oleh syaitan. Itu kata Allah. Satu kesalahan beliau mendekati pohon kuldi dengan istrinya, beliau turun ke dunia ini. Tetapi beliau diampunkan oleh Allah setelah bertobat, masuk surga lagi. Mudah-mudahan kita juga begitu. Kita tidak akan terlepas dari dosa, Pak. Ambo saja pai jauh-jauh jo ke Patabang, Pak. Ikan acok ambo berdosa. Dak palo zan lepek pengaji ke. Di maco ustaz berdosa tu di bandara. Bab itu. Murah di bandara tu mencari pau orang perusi daripada ayah pau yang kampung. Tu nak percaya Pak? Percayalah. Tu di mall je. Kapa pici yang zawak tu jatuh berjalan lebih-lebih lah gaib. Atas caliak je dia ulah induk-induk nantak berterati kau. Ya kan? Ya baik sama sarah singkik dan sepandek tu ah. Kalau ayam kampung ke dicaliak paunya apa? Awak harus mau umpan je melukui lah. Kalau dikajar sama ngelabuangnya. Diumpan je melukui kendak je atas. Ah tu dicakau. Bisa tak didabiah seseorang serupa orang mendabiah ayam ras? Ini apa? Ada tukang paci je tu. Sebab ayam kampung kau nyo olahraga taruh ibat. Melompet ke sana melompet tu baku kuat. Tu menggarisi ayam betino. Jadi badannya
kue anu dipacian kapaknya, kakinya, tu dipacian mariahnya, baru bismillah Allahu akbar. Kalau ayam ras saja dari lahir dalam keranjang sampai kena Nabi. Badannya lama, maka seorang Nabi nya itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk tong. Lah di Nabi ayam kampung tu cik tukang paci, cik tukang Nabi. Lebih bisa si dikubak kulitnya serupa ayam ras. Indah dia nge anai lu. Dia bui. Baru dicabui bulunya cik. Lah tak cabui bulunya tu alunya nampak baunya le. Bab itu ada kulit tipis tunggu bulu tu. Diratih lu je pisau. Pisau apa namanya? Nan tipis tajam tu. Karter. Baru nampak baunya. Kalau bau orang Perusi, paisalah ke bandara aja mall. Nampak tak weh? Iya kan? Banyak orang kini tidak watarati. Kaum muslimin adonan orang awak pakai. Tak orang lain je, tak orang luar negara je. Jadi itu menjadi awak badoso jo. Nabi Adam yang menggelincirkannya setan, dia turun ke dunia dipisahkan oleh Allah. Nabi Adam takdir turun di India, Siti Hawa turun di Jeddah. Untung seorang tu tinggi pak, tingginya 70 eto. Jadi kalau dari Cipulir ke Tanah Abang tu 2 langkah, tak perlunya naik bis kota. Ya tinggi. Ya apa sih kok? Apa cari-cari lah nyoba duo. Dalam suatu hikayat lebih dari 500 tahun mangko bertamu. Ambonan ampun nambo Nabi Adam tu pak. Nan sandut nambo. Baratui tahun ndak bertamu jo bini. Anda ada nyoba bini je. Adam nang kini ada jo bini, ba bini jo Pare bodoh. Oh baik itu konyol. Dah ada orang lah selain dari bini itu, dah ada orang lain. Benar tu. Kalau ada orang lain lajak sarinya bini mana? Lebih-lebihnya CD lo kan lah. Kalau CD itu kan sampai encik ingi ame ya puye. Alun wah hilang lah. Bertemu beliau di Jabal Rahmah, di tempat wukufnya orang beribadah haji, dan di sanalah puncak haji. Ya kan? Apa suruh dia berdua di sini balik minta ampunnya. Apa simak Nabi Adam minta ampun go? Baik apa cali dalam Quran? Doanya tu dalam Quran, Pak. Tidak sedikit pun dia menyalahkan syaitan, yang disalahkan dirinya. Kenapa? Nalarnya mengatakan syaitan itu programnya memang itu untuk menggelincirkan kita. Kenapa kita mau? Itu jawabannya. Sehingga Nabi Adam itu berdua-dua je bininya minta ampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami, ya Allah. Sekiranya Engkau tidak mengampunkan kami, tidak belas kasihan kepada kami, ya Allah, jadilah kami berdua orang yang merugi. Dia doanya menyalahkan setan. Kami digelincirkan setan. Setan nan maniayo kami, ya Allah. Dah ada doanya itu. Itu nang kaditiru dah. Kok tak tumbuh galah kenapa tak sorong bajak ke batu patah tungkik basilakan tak kama manggebai lai evaluasi diri kita. Walaupun itu pertengkaran suami istri. Ambo 19 tahun Pak menghadapi kerumitan rumah tangga suami istri ini di PT Semen Padang. 5 tahun mangke simin, 11 tahun di pabrik tukang minyak. Tapi bahasa piamannya ranca atuh oil man. Adalah jelek general service.
Aduh, menyampaan sarok. Iya kan? Tapi tiba di kantor itulah tangke derajat embos kita. Ambo jadi pembina konseling rohani. Baru berlaku ijazah ambo sinan. Iya kan? Abarala monyo ambo sinan madu orang pakaro suami istri ko saya 19 tahun. Ada kawan mau sulang gambo kok itu Pak Ustaz. Ado bini karyawan tu mengadu lakinya bini celai. Jam payah nawa maupun kau tak pulang lagi kau biar dia sebulan itu saja. Tambah ruwet nenggelengan. Orang menangi, tidak ada orang kau namakui kesalahan apa. Itu pengalaman bu. Ketika istrinya ini menguraikan nan salah tu suaminya saya. Bekola dipanggil lo suami itu, istrinya lo nan salah. Iya kan? Ini bapak-bapak. Begitu. Jadi manusia ini sebagian besar sifatnya bukan mengoreksi kesalahan diri, tapi suka menyalahkan kesalahan orang. Iya kan? Mencari kesalahan orang. Ini dilarang oleh Allah. Dosonya sama jo makan bangkai. Kajian dahnya pada do tinggi. Itu kan masuk dakwah tiap hari di tengah masyarakat. Kalau dangki tadi Pak, jauhkanlah diri engkau dari dangki kece Nabi. Akibatnya fa innal hasada, maka sesungguhnya inna itu kalimat takkid namanya dalam nahwu saraf. Maka sesungguhnya dengki itu yakulunal hasanah, memakan amal baikmu kama takulun narul khatab, sama jo kayu masih dimakan napi. Kayu masih dimakan napi bah. Jadi baro capek, baro tu ditabaka jo taruh jadi abu ditabang angin. Lihat do jo lai. Ingat. Jadi berhati-hatilah kita memelihara lidah ini. Dia sumber untuk memasukkan kita ke dalam neraka. Tapi kalau lidah ini sering membaca subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, insyaallah dia akan membawa kita ke surga. Pupua baru kajian 2 cileh. Jangan mencelik-celik jam sedang mau ngaji kan dah. Asa mencelik jam mau baca assalamualaikum salam. Itu tandolah panjang lah gaji itu mah. Banyak itu-ituan jamnya orang atau nyoba buat sewali. Kadang-kadang sebagian ustaz tak mengerti dah. Jadi celik jam dah. Sudah nanti kau berhenti lah. Sebab ke Tanah Abang lo balik. Ya macet. Iya kan? Ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah yang terhormat yang saya muliakan. Nan ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan engkau perbincangkan aib setengah temanmu kepada setengah yang lain. Inyo yo baik, Ustaz. Iyo na nyo baik ditutui. Jadi cerituan. Ya kan? Supaya aib awak ditutui Allah di akhirat nanti. Ya kan? Kalau di dunia kau pak aib awak tu lokal. Kira-kira orang dapat aib di Baso di kampung ambo, lai tahu apa di Cipulir kan? Ndak kan? Begitu je. Ada aib awak siko ndak tahu orang pi mana di kampung. Ya kan? Tapi nanti kalau Allah membukakan aib, itu sinyalnya ndak pernah hilang. Ndak sama je sinyal di dunia kan. Di blok B saya awak duduk tu, hilang sinyal. Bagus nyambe di blok A aja. Tanah Abang tu. Di Kota Gadang tu. Anda ada sinyal awak di masjid Petailat. Sebab gedung nan di sebelah kemari tinggi dari nanti blok A tu tinggi dari blok B. Kalau sinyal Allah nanti tidak pernah hilang, dikabarkan kepada seluruh umat ini. Tidak bawa kalau aib awak dibuka Allah dia kira, mangko tutui lah aib kawan.
Ya kan? Jangan dibuka-buka. Walaupun iyo aib tu iyo kejadian, jangan dibuka. Kau ada cerita cik. Dia nak tekan tua pak. Kalau ada orang mengalih tekan tua pagi, gua aja mengalih. Ya. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ada raja. Raja ini memimpin masyarakat dan negaranya hebat pak, ketujuh di rakyat. Cuma awak kau kan ndak sempurna, awak manusia biasa. Kelemahannya raja tu, nyo suko membuka-buka aib raja negara lain. Inyo sama raja kok. Tapi nyo punya anak buah yang bijaksana. Namanya Luqmanul Hakim. Ada dalam Quran nama surah Luqman. Cek Luqman ko. Apa ko ba acara majanya? Kalau raja ko ke diajar sama jo menantang matahari mato nan kapadian. Manapi mato padang tangan nan kaluko. Baca ron. Tapi ada sipek raja ko naraja ditiru ko liamut. Ada. Inyo suko berhemat di duit pak. Kalau lah sudahnya bininya membuat sambal, tu ndak pernah nyo makan, nyo cium deh. Alam masuk aromanya tu nyo suak nasi deh. Kok tertiru dah itu kan tak kadang nak biaya duit tu. Tapi basalahan mana kikirnya kan. Suatu kali dapat akal tabi pikiran surui pengana kena nelok. Nyo imbo si Luqman tu. Man, yo pak, marilah, mailah. Nala datang Luqman. Man, kok meninggal pak man? Tu menyumpah lidah jo gigi kok kapak. Baru itu apa ndak pernah makan lama. Jadi apa kenapa? Biarlah pak makan sambal man. Mereka jadi rahsian pak dalam kubur kerja. Ang buat sambal yang paling lama ya man. Agak dibuat pak. Bali bahannya lidah jo hati kalio. Si Luqman kosan yang membuat kalio pak. Orang sedang zikir terpengaruh. Lama sak gulai kalionya tu ada orang zikir di surau dekat rumahnya tu. Orang dah jalannya lah konsentrasi nah orang tu zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Babaun kalio si Luqman ko itu ke orang tu zikir. La ilaha illallah. La ilaha. Lima orang mengalio ko arumbana aja. Atanya zikir lo dia. La ilaha. Rurui bulu idang nan. Kalau mado itu zikir dia ada manfaat. Rancak lunak sedalam mati. Ya kan? Liyo ada payah lah mengeleng. Iya kan? Nyo tanah di si Luqman ko bare solok sokan anak daro. Nyo basuh jo aye pandan, nasi nyo kambang bungo limau, nyo buek semalado mudo jo patai, nyo katangahan kalio lidah jo hati tadi. Tabi palu rajo ko makan. Man, lama wana kalio lidah jo hati man. Iyo lama pak, iyo. Apa catat di buku agenda pak yo supaya pak jangan lupa. Iya nyo catat dari rajo ko pak. Sudah tu nyo dapat buto katarak. Ndak maliek matonyo lai. Rabun. Ya kan? Ataraga lah nyo maliek jo kalio lidah jo hati ko man, ang bali sekali lah yo lama na depak. Menyasa pak selama ko ndak makan na lama. Aku kesempatan maja pak kok mudah-mudahan ndak berang nyo kamu. Dalam hatinya indak nyo kalio di si Luqman lah do pak. Nyo abui sejo ayes pade banyak-banyak. Ya kan? Lah pada lidah ngai kan. Angkara joan dan yo manci. Indak pak ambo ibo jo pak. Ndak mengarajon apa. Apa ubahlah parangai apa. Membuka aib rajo lain tu apa sama rajo lo. Lidah jo hati nam paling elok pak, lidah jo hati nam paling buruk. Kok elok lidah jo hati santoso kampung jo nagari, kok lah rusak lidah jo hati binaso kampung jo nagari.
Tagak rumah karena sandi, rusak sandi rumah binaso. Elok kampung karena budi, rusak budi kampung binaso. Dek lidah bisa bau buang kasih sayang. Dek lidah bisa putus silaturahim. Kaum muslimin lah talanjur kami mengerajuan itu Bapak Ustaz, kami orang balai macam orang pasar aku kan disebut jadi orang balai. Lah talonsong kami. Apa akan alun mati lah? Ada orang ingin mati gini tak? Sabalun mati kok lah talonsong mengerajuan nanti kau tu tobat kembali ke Allah. Sase awak di ujung jalan babalik ke pangkat jalan. Ambo ke petang ko Pak diundang mengaji kalambe. Ada nan orang lambe. Mana ya? Kici ambo pariaman ko nan si kapak jati pedusunan, ya kan? Itu kan data aja. Kapai ke sungai Gainggiang ko ado lo jurang kan. Katonyo batehnya meninjau sele. Ya kan? Ini bapak-bapak ini. Ya kan? Jadi tanya tu di Pariaman ada jo jurang, ada jo tak. Kicembo dulu ndek pai ke Sikapa, ke Pedusunan, ke Jati, itu kan datar ya kan? Ke Musaji Nurul Bahri dekat stasiun kereta api. Jadi panjang jalan banyak dicari, lama duit banyak dirasai. Walaupun begitu kita terlanjur mengerajukan tadi, cepatlah kembali bertaubat kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Allah itu penerima taubat dan penyayang. Itulah tausiah kita, ibu-ibu dan bapak-bapak. Kata beliau, bapak pengurus tadi, kalau ikut zuhur Ustaz atau hari Jumaat tu panuh sampai keluar. Ya kan? Bamang kau bisa begitu. Ya ada orang yang salat sekali seminggu. Panuh hari Jumaat itu. Hari ayo naramina. Sebab ada yang sekali setahun perak siang kalam menyelatan sajadah di muka. Kezaruannya baru tu tiba kawan jelai. Kezaruannya lah usang. Awak sama membeli seribu aku lah usang kezaruan je. Di orang ko yang pakai tiap harinya sekali riayo. Itu baru. Tapi mudah-mudahan tak begitu. Hari Jumat ada salat berjamaah yang diiringi dengan khutbah, maka ramailah surau kita ini. Bapak Ibu yang tinggal di sini, yang berusaha di sini, mudah-mudahan masjid yang asri ini tentu saja impak dari bapak-bapak dan ibu-ibu orang pasar. Untuk itu semoga Allah menerima infak bapak ini, diterima oleh Allah menjadi amal saleh dan diganti dengan yang terbaik dari yang kita infakkan. Amin. Bapak-bapak kaum muslimin, para jemaah, kata beliau tadi lai bisa awak diskusi Pak Ustaz. Kan karena kapai ke Tanah Abang lawa lihat kok macet bego. Ya, kalau ada nan salah Pak, ambo minta maaf ya. Ambo doaan galeh Pak lancar saya. Ya. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah rezeki yang halal, umur yang berkah. Walaupun terlama di Cipulir, pi jangan lupa je salah laut. Dia ulah lama tempe je tahu, asal laut lupa je. Arti bana jangan tinggal nak kampung Tarui sekali-sekali pulang jo. Ya kan kali pulang jo. Lai patang ko PKDP rapid seluruh Indonesia. Ada yang pulang tak? Siapalah ketuanya gini lah. Itu hebatnya orang Piaman. Mudah-mudahan di kiamat kau tak kiamat negeri inti. Amin. Tapi hati-hati Pak, Piaman tu banyak tapi lawi. Murah tsunami. Tapi kalau kita berperang elok, kita akan dihindarkan oleh Allah segala macam bala dan siksa. Salah ke manusia, ambo minta maaf. Salah ke Allah, ambo minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bapuntun boleh cek. Di ma jalan Kagugu dake pasar Padang Luar, Sungai Tanang di Bukit Tinggi, tasabui ayahnya janian.
Dimaca ko pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar, lambo lapeh jamaah jati dan suci jemuko dan jani. Apa kira laleh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.